Bagian 1. Kebenaran singkat. Bukalah mataku, agar aku dapat melihat. Oleh Clara H. Scott. Diterbitkan pada 1895. Bukalah mataku, agar aku dapat melihat sekilas kebenaran yang Engkau miliki untukku. Letakkan di tanganku kunci ajaib yang akan membuka dan membebaskanku. Diam-diam sekarang, dengan lutut tertekuk, siap, aku menunggu kemauan-Mu untuk melihatnya. Buka mataku, terangi aku, Roh Ilahi. Bukalah telingaku, agar aku dapat mendengar suara kebenaran yang Engkau kirimkan dengan begitu jelas. Dan saat pesan itu terdengar di telingaku, segala sesuatu yang salah akan hilang. Diam-diam sekarang, dengan lutut tertekuk, siap, aku menunggu kemauan-Mu untuk melihatnya. Buka telingaku, terangi aku, Roh Ilahi. Bukalah mulutku, dan biarkan aku dengan senang hati menanggung kebenaran yang hangat di mana-mana. Bukalah hatiku dan izinkan aku mempersiapkan cinta bersama anak-anak-Mu untuk dibagikan. Diam-diam sekarang, dengan lutut tertekuk, siap, aku menunggu kemauan-Mu untuk melihatnya. Buka hatiku, terangi aku, Roh Ilahi. Bab 1. Apa yang telah terjadi? Jutaan orang dari seluruh penjuru dunia telah lenyap. Ini adalah peristiwa yang kami sebut sebagai pengangkatan. Kata pengangkatan berarti ditangkap, dibawa, direnggut, atau dibawa ke tempat keberadaan lain. Anda tidak akan menemukan kata pengangkatan di sebagian besar terjemahan Alkitab. Sebaliknya, Anda mungkin akan menemukan frasa tertangkap. Dalam bahasa Latin, kata tertangkap adalah rapio, dan dari situlah kita mendapatkan kata bahasa Inggris rapture. Inilah salah satu ayat pengangkatan dalam Alkitab yang menjelaskan apa yang terjadi. Masih banyak lagi yang akan saya bahas secara rinci nanti di buku ini. Tetapi kami tidak ingin kamu menjadi bodoh, saudara-saudara, mengenai orang-orang yang telah tertidur, supaya kamu tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, maka Allah juga akan membawa serta mereka yang telah meninggal di dalam Yesus. Hal ini kami sampaikan kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kami yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang masih tersisa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong Tuhan di udara. Jadi kita akan bersama Tuhan selamanya. Sebab itu hiburlah satu sama lain dengan kata-kata ini. 1 Tesalonika 4:13-18. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus, Tuhan, mengumpulkan semua orang yang percaya bahwa Dia telah mati dan bangkit kembali. Orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman. Dia mengumpulkan dua kelompok orang percaya. Pertama, mereka yang percaya dan sudah mati yang Anda baca, mati di dalam Kristus dan tertidur di dalam Yesus. Kedua, orang-orang yang beriman dan masih hidup. Dia bertemu mereka semua di awan. Sekarang semua orang itu akan bersama Yesus selamanya. Dalam pengangkatan, Allah mengangkat orang-orang yang beriman kepada Yesus, Putranya, ke surga. Ini adalah janji Tuhan yang terbesar. Jika Anda percaya kepada Yesus, Anda mendapatkan hidup yang kekal. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Jadi, apa sebenarnya yang diyakini oleh orang-orang yang diangkat tentang Yesus? Mereka percaya bahwa Tuhan mengutus putranya Yesus untuk mati karena dosa-dosa mereka. Mereka juga percaya bahwa Yesus tidak mati, tetapi Dia bangkit dari kubur dan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dalam wujud manusia. Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15, 3-4. Anda tahu, kita semua telah berdosa, dan kita semua layak menerima kematian, dan kehidupan kekal yang terpisah dari Tuhan karenanya. Kitab suci ini menjelaskan lebih lanjut tentang kabar baik itu. Tuhan menebus kita dengan darah Yesus. Orang-orang yang diangkat memahami bahwa ketika Anda beriman pada apa yang Yesus lakukan, Tuhan menganggap Anda benar.
Namun sekarang, di luar hukum Taurat, suatu kebenaran Allah telah dinyatakan, yang disaksikan oleh hukum Taurat dan para nabi, dan bahkan kebenaran Allah melalui iman kepada Yesus Kristus kepada semua orang dan semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. La dibenarkan dengan cuma-cuma karena kasih karunia-Nya melalui penebusan dalam Kristus Yesus yang diutus Allah untuk menjadi kurban pendamaian melalui iman dalam darah-Nya, untuk menunjukkan kebenaran-Nya melalui penghapusan dosa-dosa yang telah lalu dalam kesabaran Allah. Itu menunjukkan kebenaran-Nya pada saat ini, agar Dia sendiri menjadi orang yang adil dan membenarkan orang yang beriman kepada Yesus. Roma 3:21-26.